Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab amar ma'ruf nahi mungkar bagian yang ke-10. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Tirmidzi, kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada yang mengajak kepada kebaikan dan menolak dari kemaksiatan, semuanya tidak ada yang melakukan, maka Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan doa-doa kita walaupun di antara kita itu banyak orang solehnya. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah akan mengirimkan azab, iqab, siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang mempunyai logika atau akal yang sempurna pasti ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kalau umpama ada orang mengatakan di desa saya itu banyak orang zina, banyak orang mabuk, banyak orang bermaksiat, kok tidak ada apa-apa? Jangan ngomong begitu ya. Mungkin Allah Ta'ala masih menunggu taubatnya, masih kasihan. Atau mungkin Allah Ta'ala akan memberikan azab yang sangat pedih di akhirat. Makanya tidak usah nantang-nantang. Ada itu juga orang yang nantang-nantang, saya tidak sholat, saya tidak puasa, saya tidak mengeluarkan zakat, tidak ada apa-apa ini. Nah, jangan begitu. Di sini hadisnya itu hadis hasan ya, termasuk di antara hadis yang bisa dianggap atau dijadikan pedoman. Jadi orang yang sudah tidak ada lagi yang melakukan mengajak kebaikan dan tidak ada yang menolak kemaksiatan, maka Allah akan beri azab dan juga doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, jadi Allah kalau sudah ngasih azab, yang soleh pun kena, yang orang beriman pun kena, orang baik pun kena azab juga, kena imbasnya. Jadi walaupun yang maksiat satu orang di satu desa, kemudian Allah mengazab, memberikan azab, Allah Ta'ala memberikan azabnya itu keseluruhannya, tidak pilih-pilih. Yang bermaksiat juga kena, yang tidak bermaksiat pun juga kena. Seperti halnya orang yang kena gigit semut. Yang gigit kan cuma satu. Yang gigit kepada tubuh kita dikerubung semut, seluruh tubuh kita dikerubung semut. Atau di kaki saja. Di kaki kita ini ada semut yang ngerubung. Yang gigit satu. Masa kemudian kita cari, mana tadi yang gigit? Saya ambil satu, kemudian saya pindah. Masa begitu? Tidak. Kalau ada semut yang menggigit satu saja, maka semuanya akan digosok ya. Kerbai ya. Pate kepi orang ya. Itulah caranya Allah Ta'ala ketika ada orang bermaksiat satu saja, kemudian Allah menurunkan azab, maka semuanya kena. Yang menjadi kiainya juga kena, yang menjadi ustadznya juga kena azab. Jadi inilah yang harus kita hindari agar supaya kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Hadi Ashar, hadis yang ke-11, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
Nabi bersabda sebaik-baiknya jihad adalah kalimat adlin, kata-kata kalimat keadilan, artinya mengucapkan keadilan, menegakkan keadilan inda sultanin jair, di hadapan raja atau pemimpin yang jahat. Jadi mengatakan sesuatu yang benar, yang adil di hadapan pimpinan, anggaplah presiden, bupati, kepala desa, mengatakan yang benar, padahal yang dihadapi itu adalah pimpinan yang jahat. Kalau mengatakan dengan benar, ancamannya apa? Mungkin dipecat ya, mungkin dihukum, mungkin juga dikata-katain yang tidak baik. Nah, ngomong yang benar di hadapan pemimpin yang jahat itu termasuk jihad yang paling utama. Jadi jihad itu bukan hanya perang ya, bukan hanya perang angkat senjata kemudian saling membunuh, tidak ya. Termasuk jihad yang paling utama adalah mengatakan yang sebenarnya demi keadilan untuk rakyat di hadapan pimpinan yang tidak pro rakyat. Ya bilang umpama anak buahnya, karyawannya atau pegawai PNS atau yang lainnya ngomong sama pimpinannya, Pak, ini tidak benar Pak, sampean ini sepertinya membohongi rakyat. Kok rakyat dibohongi terus dengan kebijakan, kasih janji-janji begini, kemudian rakyatnya ditindas. Ngomong begini ini kalau berani tahu ya. Ini lebih utamanya jihad yang paling utama menurut hadis riwayat Abu Daud. Jadi jihad itu tidak harus perang. Ya kalau di hadapan kita ada perang ya ikut perang. Kalau tidak usah cari. Katakan yang benar kepada pimpinan kita, itu juga bagian dari jihad. Jadi intinya ini mengenakkan orang lain, rakyat atau orang lain, itu bagian dari jihad agar supaya pimpinannya itu tidak terus-menerus melakukan kejahatan. Apakah jihad seperti ini sama seperti partai oposisi ya? Kan kalau di negara kita kan ada partai oposisi ya, partai yang tidak pro pemerintah. Kalau ada pemerintah melakukan begini dikritik, kalau melakukan begitu dikritik. Apa sama dengan seperti itu? Tidak ya, tidak sama. Jadi yang dimaksud Afdhalul Jihad di sini, jihad yang paling utama di sini bukan seperti oposisi ya, enggak sama ya. Cuman ada sedikit kesamanya tapi enggak sama. Karena apa? Kalau oposisi itu kan ngeritiknya karena apa? Karena enggak suka kepada kebijakannya agar supaya tidak dilakukan. Bukan karena apa ya? Bukan karena membela rakyat yang sebenarnya, ya karena enggak suka aja, karena bukan golongannya. Di sini Afdhalul Jihad di sini bisa dilakukan oleh partai oposisi ataupun juga partai yang pro pemerintah. Jadi walaupun pro pemerintah ya boleh mengatakan sesuatu yang adil, yang tegak, yang lurus walaupun dalam lingkaran kekuasaan pemerintah. Tidak apa-apa, tapi tidak ada kalau sudah pro pemerintah ya salah atau tidak ngeritik, diam saja. Namanya juga satu golongan. Ya mau ngeritik dah enak. Tapi kalau biasanya yang ngeritik adalah partai-partai oposisi. Tidak sama. Jadi di sini bukan yang disebut dengan partai oposisi yang selalu mengkritik, bukan. Jadi di sini Afdhalul Jihad yang dimaksudkan Kanjeng Nabi ini boleh dilakukan oleh partai oposisi, juga boleh dilakukan oleh partai yang pro pemerintah dalam lingkaran kekuasaan. Boleh semuanya ya. Atau tidak sama sekali, tidak jadi pemerintah, dia di oposisi, tidak menjadi oposisi, tidak juga menjadi golongan dari pemerintah, rakyat biasa umpamanya. Ya boleh, bebas ya. Di sini yang dimaksudkan jihad yang paling utama mengatakan yang benar di hadapan pemerintah yang jahat itu bebas. Boleh pemerintah, boleh bukan pemerintah, boleh oposisi, boleh juga rakyat biasa.
Asani Ashar, hadis yang ke-12 an Abi Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Bahali Al-Akhmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi. Suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakinya sudah ada di tempat, kakinya di atas kuda. Jadi sudah posisi siap ya. Jadi orang itu sudah posisi siap, kakinya sudah masuk di tempat kakinya di atas kuda itu sudah siap. Jadi kalau naik sepeda sudah kakinya ada di pedal sepedanya itu. Kemudian orang-orang ini bertanya, ayul jihad afdal? Jihad apa yang paling utama? Kata laki-laki ini. Qala, Rasulullah menjawab, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang hak, yang benar, mengucapkan kata-kata benar, mengatakan yang sebenarnya di hadapan pemimpin yang jahat. Rawahun Nasa'i bi isnadin sahih. Yang di sini yang beriwayatan adalah Imam Nasa'i. Kalau di atas adalah Abu Daud. Beda sedikit tapi maksudnya sama ya. Jadi ada orang laki-laki sudah siap perang ya, kemudian mengatakan jihad apa yang paling utama? Rasulullah mengatakan berkata yang benar di hadapan pemimpin yang jahat. Sebenarnya bukan hanya soal ini saja ya, berkata yang benar kepada orang lain juga bagian dari jihad fisabilillah. Karena apa? Begini maksudnya ya. Ketika ada sesuatu umpama saja ya, tidak usah diambil hati ya. Kita kadang kalau ke orang lain tegas ya, tegas. Ini tidak boleh, ini begini. Ketika keluarganya sendiri melakukan kesalahan, tidak begitu tegas. Kadang juga pura-pura tidak tahu. Ini namanya, ini bukan mengatakan yang benar, ini namanya pilih kasih. Atau ada sesuatu yang enak, sesuatu yang enak, anggaplah dapat bingkisan. Orang yang mengatakan sesuatu dengan yang benar ya harus mengatakan yang benar. Oh ini layak untuk dikasih bingkisan atau sumbangan dari pemerintah. Oh ini tidak layak. Bukan kemudian karena saudaranya sendiri semuanya dikasih walaupun bukan orang miskin. Kalau orang lain walaupun miskin tidak dikasih. Ini juga bagian dari berkata yang benar ya. Hati-hati, semuanya itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih kasih yang membuat orang lain itu cemburu atau perasaan karena tidak kebahagiaan, ini juga bagian dari mengatakan perkara yang hak. Jadi kalau memang layak untuk pantas diberi bingkisan atau sumbangan dari pemerintah ya monggo, walaupun bukan saudaranya. Jangan semua saudaranya dikasih ya, walaupun mampu dikasih. Karena apa? Orang dalam, orang dalam bahaya ya, jangan ya. Ya di sini enak ya, nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan apa ya, balasan yang setimpal. Matanya manoreng ya, mengatakan oh ini pantas semua ini karena saudaranya sendiri. Atau juga umpama dalam organisasi, bukan pemerintah ya, organisasi. Oh, kalau saudaranya sendiri wah dikasih yang banyak. Kalau orang lain biasa-biasa aja atau bahkan tidak dikasih, sama saja ya. Seperti ini juga tidak mengatakan yang sebenarnya. Di antara lagi umpama ya, santrinya atau muridnya sekolahnya itu 100, dibilangkan 150, atau santrinya 2000 bilangnya 2500. Ini juga bagian dari kejahatan ya, kejahatan. Cuman sepertinya tidak jahat, padahal itu juga jahat. Tidak mengatakan tidak mengatakan sebenarnya, tidak mengatakan sejujurnya.
Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.